Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sidang jamaah salat subuh yang berbahagia, singkalah pada kesempatan yang berbahagia ini kita melihat sedikit tentang 10 resep hidup bahagia. Pujian syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang dicintainya dan menjadi hamba Allah yang selalu taat kepadanya. Apa 10 resep hidup bahagia? Hadirin berbahagia, yang pertama adalah tidak membenci. Jangan sekali-kali membenci seseorang hanya karena dia lebih baik darimu. Walaupun dia berbuat kesalahan kepadamu, tetapi doakan dia untuk berubah dan menjadi yang lebih baik. Yang kedua, hadirin bahagia, tidak berkeluh kesah. Jangan berkeluh kesah, karena apa yang kita alami sebuah proses untuk kita menjadi lebih dewasa dalam banyak hal. Sebaliknya, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Ya, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluh kesah itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadirin berbahagia, hidup sederhana. Nah, hidup sederhana walaupun punya kedudukan tinggi dan harta melimpah, karena apa yang kita terima semuanya titipan. Nah, hidup sederhana yang luar biasa enaknya. Biarpun orang melihat kita hidup mewah, tapi kita merasa hidup sederhana. Nah, orang melihat kita hidup dengan apa adanya, atau orang melihat kita hidup sangat mewah, tapi diri kita tetap pada taraf hidup sederhana. Inilah hidup sederhana ini, hidup yang sangat dituntut dan diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hidup sederhana ini bisa mengendalikan diri daripada hawa nafsu. Yang keempat, yang bahagia, berprasangka baik. Selalu berprasangka baik. Senantiasa berfikir positif meskipun kerap ditimpa musibah. Karena dari setiap persoalan kita dapat merasakan bahawa Allah tidak pernah memberi cobaan melebihi kekuatan kita. Yang kelima adalah selalu tersenyum. Tersenyum. Senyumlah walaupun hati terluka. Terluka kenapa? Terluka karena hinaan orang. Dengan satu pemahaman bahawa kita mengampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perkatakan kepada kita. Tetap tersenyum, ya. Biarpun marah tetap tersenyum. InsyaAllah. Kemudian yang keenam, selalu memberi. Ya, gemar memberi dan berbagi walaupun kita tidak berlebih, karena kita sesungguhnya bendahara Allah di dunia ini. Yang ketujuh, bahagia, berdoa tanpa sepengetahuan mereka. Jangan lelah dan jemu-jemu selalu untuk mendoakan sahabat-sahabat kita agar untuk kebaikan mereka tanpa sepengetahuannya. Kita berdoa dengan tulus untuk semuanya. Barangkali kita terus berdoa sahabat-sahabat kita. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Dalam sehari mungkin 21 kali. Allah insya-Allah kita akan dicintai oleh semua orang dan semua sahabat pada kita.
Ya, maka berdoalah tanpa sepengetahuan mereka. Kemudian yang ke-8 adalah tidak dengki dan iri hati. Jangan iri dan dengki dengan kejayaan dan kesuksesan teman-teman anda. Karena setiap orang yang menerima lebih akan diminta lebih dalam hidup ini, sehingga kita tidak perlu iri. Yang ke-9, yang berbahagia mudah memaafkan. Jangan merasa malas dan susah dalam memaafkan kesalahan orang lain. Jangan merasa malas dan susah dalam memaafkan kesalahan orang lain, karena terdapat kelengahan dan ketenangan dalam kita memaafkan. Yang ke-10, hindar permusuhan. Jangan menganggap orang yang berbeda pendapat sebagai lawan, karena sesungguhnya dia tetap saudara kita. Ya, ini bisa coba kita hindarkan daripada permusuhan. Apabila kita sudah menghindari permusuhan, maka tetap terjadi mencari-cari permusuhan. Itu namanya adalah menjadi penyakit. Yang pastinya adalah kita selaku hamba Allah yang dekat dengan Allah, yang hidup karena Allah, maka hindarilah permusuhan. Semoga kita menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat hidup di atas dunia ini. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang dirindukan oleh syurga semuanya. Ya, mari kita amalkan 10 resep hidup bahagia ini. Mudah-mudahan kita terus bahagia hidup dunia dan hidup di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.